Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Al-mukarramun wal muhtaramun, guru-guru kita, para penuntun hidup kita yang kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram selaku sahibul bait Al-Ustaz Umay Nugraha beserta keluarga, guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Kiai Haji Sofyan Sauri, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Hendi, Ustaz Ghazali, Ustaz Fita, Pak Haji Reza, Ustaz Rizki Irgi, dan para asatid yang lainnya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam salah satu majlis yang mulia, majlis yang penuh dengan keberkahan, yaitu majlis dakwah Al-Adni. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin, tadi sudah disampaikan oleh guru kita di satu ayat di mana Allah menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Jadi fungsinya manusia diciptakan oleh Allah tidak lain na'budu ilallah, ibadah kepada Allah. Di luar kita sholat, di luar kita puasa, ada ibadah-ibadah yang lain. Kita keluar rumah untuk cari nafkah, asal diniatin jadi ibadah. Hukumnya makan mubah, tapi kalau diniatin dapat pahala. Ya Allah, saya niat makan untuk kesehatan supaya saya dapat ibadah kepadamu. Itu menjadi ibadah. Maka oleh karena itu orang yang tidak mau ibadah kepada Allah berarti dia telah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin, bagaimana orang itu bisa ibadah kepada Allah tanpa mendapatkan taufik dan hidayahnya? Maka oleh karena itu benar yang dikatakan tadi, bahwa yang membawa taufik dan hidayah itu adalah Nabi Muhammad. Sesungguhnya kita berhutang budi kepada Rasulullah. Wajib kita cinta kepada Nabi, wajib kita ikutin Nabi, wajib kita belah Nabi, wajib kita tanamkan anak dan keluarga kita cinta kepada Nabi, karena Nabi merupakan sumber orang-orang menjadi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan dalam ceramah saya, ketika orang-orang yang soleh dan solihah akan masuk ke dalam syurga, kakinya sudah menginjak ubennya syurga, pintu gerbang dibuka oleh malaikat Ridwan. Lalu malaikat Ridwan tidak mempersilahkan orang itu masuk syurga sebelum orang-orang tersebut menjawab satu pertanyaan. Apa pertanyaan malaikat Ridwan? Hai hamba Allah yang soleh dan solihah, apa yang menyebabkan kamu bisa masuk ke dalam syurga? Ada yang menjawab, karena ibadah saya, karena amalan saya, karena kesolehan saya, karena kebaikan saya. Ditutup pintu gerbang syurga oleh malaikat Ridwan. Mereka bertanya, mereka berkata, hai malaikat, kenapa ditutup kembali itu pintu syurga? Kamu tidak akan berhak untuk masuk ke dalam syurga sebelum kamu mengakui bahwa kamu bisa beriman kepada Allah, bisa sholat, bisa ibadah, bisa berjuang sabilillah disebabkan oleh Nabi Muhammad. Kalau kamu tidak mengakui jasa Nabi Muhammad, sampai kapanpun kau tidak akan aku masukkan ke dalam syurga. Ternyata tiket untuk masuk ke dalam syurga, kita masih mau menghargai jasanya Nabi Muhammad. Kita mau mengakui kebaikan Nabi Muhammad. Nggak usah jauh-jauh, antum bisa birrul walidain, bakti kepada orang tua. Siapa yang ngajarin?
Antum bisa setia kepada ibu dan bapak, walaupun kita kerja hasilnya nggak begitu besar, tapi masih ada kepedulian untuk menyisihkan uang buat nyenengin ibu dan bapak. Jasa siapa itu? Nabi Muhammad. Maka oleh karena itu jangan pernah kita merasa mulia bahwa kita ini mulia seperti mulianya Nabi Muhammad. Tidak ada kemuliaan bagi orang-orang yang tidak memuliakan Nabi Muhammad SAW. Makanya orang-orang orientalis barat, ya, orang-orang Zionis, Yahudi wan Nasara, yang disebut oleh Allah dalam Quran tidak akan pernah ridho kepadamu hai Muhammad sebelum engkau dan pengikutmu mengikuti mereka. Apa kata Allah dalam Quran? Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak pernah, tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani kepadamu hai Muhammad dan padamu hai umat Muhammad sebelum kamu dan pengikut mengikuti mereka. Salah satu untuk menghancurkan umat Nabi Muhammad, putuskan hubungannya dengan Rasulullah, putuskan hubungannya dengan Nabi Muhammad. Dulu zaman bapak kita, ya, itu bapak kita masih kanak-kanak. Yang pertama diajarkan oleh orang tua dan guru-gurunya di madrasah apa? Sifat 20. Apa yang diajarkan? Kitab Sapinah. Apa yang diajarkan? Akhlak, budi pekerti. Makanya orang dulu biar nggak pinter imannya kuat. Walaupun ada isu ini dan itu tidak membuat bapak kita murtad, nggak membuat kakek kita menjadi berpaling dari ajaran Nabi Muhammad. Kenapa? Karena pondasi yang paling kuat penanaman bagaimana cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang dikikis, sekarang dihilangkan. Bahkan yang mengkikisnya itu bukan orang yang berbaju Yahudi, berbaju Muslim, kenal Quran, kenal hadis. Mereka sedikit demi sedikit mengajarkan anak kita, jangan terlalu kita kepada Nabi Muhammad, jangan terlalu kita memuliakan Rasulullah. Muhammad juga manusia. Memang Nabi Muhammad utusan Allah. Setelah Nabi menyampaikan risalahnya kepada kita, kita beriman kepada Allah, kita percaya dengan Quran. Muhammad statusnya sama dengan kita. Kita ibadah, Muhammad juga ibadah. Orang seperti inilah yang menyebabkan kita tidak akan masuk surga. Sehebat apapun kita, tetap kita umatnya Nabi Muhammad. Sehebatnya kita, tetap kita sebagai umatnya Rasulullah. Tidak boleh kita mengatakan Muhammad sama dengan kita, saudara-saudara hadirin. Maka oleh karena itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu an, ketika didatangi oleh seorang bapak yang kepengen anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Ya Habib, bagaimana supaya anak saya menjadi anak yang soleh dan solihah? Kata Habib Abdullah Haddad, amalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepadamu sebagai bapak dan ibu. Apa yang diperintahkan Rasulullah kepada kita sebagai orang tua? Adibu auladakum ala thalathi khisal. Hubbi nabikum wa hubbi ali baitihi wa ala qiraatil Quran. Ajarkan anakmu untuk mencintai Nabi. Pertama yang diajarkan dan dianjurkan oleh Nabi, bapak ibu menanamkan anaknya cinta kepada Nabi Muhammad. Orang kalau udah cinta sama Nabi nggak bakal durhaka, Pak. Orang kalau sudah cinta kepada Nabi nggak bakal kurang ajar sama orang tua. Orang kalau sudah cinta kepada Nabi nggak akan brutal hidupnya, nggak bakal urakan hidupnya. Dia kaya nggak sombong, dia pinter nggak sombong, dia punya sesuatu yang lebih nggak sombong. Kenapa? Karena dia tahu Nabi Muhammad memiliki segala-galanya, tapi Nabi tidak pernah sombong. Ini kalau anak kita ditanamkan. Makanya jangan salahkan kalau ada anak kaya dikit brutal sama orang tuanya. Jangan salahkan kalau ada anak pinter dikit nganggep bapaknya bodoh. Jangan salahkan kalau ada anak kita punya jabatan menganggap yang lainnya recehan. Kenapa? Karena mereka nggak tahu dirinya Nabi Muhammad. Mereka nggak tahu siapa Rasulullah. Makanya saya katakan, Pak, kalau anak kita di pondok pesantren Salafi, ya, itu anak kita pasti cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa? 24 jam para kiai, para ajengan, para ustadz, para ulama, para habib yang punya pondok pesantren
pasti menanamkan dan mengingatkan serta menceritakan tentang kepribadian Nabi Muhammad. Jangan pun Nabi Muhammad kepada manusia, kepada hewan pun Nabi pakai adab. Coba, bagaimana Nabi Muhammad kalau motong kambing? Bagaimana Nabi Muhammad kalau motong sapi? Ada nggak sikap Nabi yang arogan, membuat binatang kurban menjadi tersiksa? Tidak. Kenapa? Ada rahmah. Nabi Muhammad diutus oleh Allah ini rahmatan lil alamin, bukan sekedar manusia. Sampai pohon-pohonan pun dapat rahmat. Binatang yang paling kecil yang ada di dalam tanah pun mendapat rahmat. Dilarang kita kencing di lubang kalau ada semut. Kenapa? Bagaimanapun itu semut butuh perlindungan dan butuh keamanan. Bagaimana kita manusia yang lebih afdol dari makhluk-makhluknya Allah? Pastilah Nabi Muhammad mengajarkan peradaban. Makanya diajarin akhlak supaya kita saling menghormati, saling menjaga perasaan. Enak nggak kalau kita dipukul? Nggak enak, makanya jangan mukul orang. Enak nggak kalau kita difitnah? Kalau nggak enak jangan fitnah orang. Enak nggak kita dicaci? Kalau nggak enak jangan mencaci. Inilah peradaban yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Insya Allah dengan wadah Majlis Dakwah Al-Adni yang selalu berputar sebulan sekali lewat majlis dakwanya, insya Allah ini akan mendidik umat supaya umat lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu saya ingatkan, saya ajak agar kita lebih semangat untuk mensyiarkan dakwah lewat Majlis Dakwah Al-Adni. Tujuan kita tidak lain agar kita makin tua makin dekat kepada Rasulullah. Sebab nggak ada yang nulungin kita di mahsyar nanti. Ibu kita nggak ada, bapak kita nggak ada. Walaupun ada di mahsyar sudah nggak lihat kita, sudah nggak kenal kita. Karena ibu bapak kita pun butuh pertolongan dari Allah. Hanya satu manusia yang perlu sama kita. Hanya satu manusia yang peduli sama kita. Hanya satu manusia yang mau nulungin kita. Baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad mau peduli kepada kita kalau kita selama hidup tidak peduli dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.